Bab 1259 tubuhnya tidak tahan. Mileye buru-buru berkata, tidak, Kak Saphira, kemarilah. Para master di lapangan juga memiliki ekspresi aneh, tentu saja, mata mereka lebih berwibawa. Guru kerajaan Dewa Sumeru dikalahkan oleh pedang. Saat ini, mereka sangat terkejut. Saphira Mu tersenyum, dia tidak peduli dengan para master di sekitarnya. Dia berjalan menuju guru kerajaan Dewa Sumeru, dan berkata sambil tersenyum, kurasa kita bisa bicara sekarang. Bagaimana menurutmu? Guru kerajaan Dewa Sumeru menatap Saphira Mu, bicaralah. Pada akhirnya, dia tetap tidak memilih untuk keras kepala. Pertama, jika dia memilih untuk keras kepala, dia akan mati. Kedua, orang-orang di sekitar ini mungkin tidak bisa menahan wanita di depannya. Wanita ini beberapa kali lipat lebih kuat dari yang dia duga. Mendengar kata-kata guru kerajaan Dewa Sumeru, Saphira Mu tersenyum dan berkata, "Oke, ide aku sangat sederhana, yaitu, dalam hidup aku, kalian tidak boleh mengganggu teman kecil aku, bisa?" Guru kerajaan Dewa Sumeru melirik Mileye, "Ya." Saphira Mu tersenyum dan berkata, "Asyik." Setelah selesai berbicara, dia menatap Mileye, "Ayo pergi." Mileye sedikit terkejut, "Pergi sekarang?" Saphira Mu telah berbalik dan pergi. Mileye dan Genichen buru-buru mengikuti. Saat ini, puluhan kesadaran ilahi tiba-tiba menyelimuti Saphira Mu bertiga seperti jaring, dan Saphira Mu melihat sekeliling, "Kamu mau mati?" Master di sekitar memandangi Saphira Mu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meskipun ada ketakutan di mata mereka, mereka tidak takut. Karena ada begitu banyak orang. Saat itu, guru kerajaan Dewa Sumeru tiba-tiba berkata, "Lepaskan mereka." Mendengar ini, para master di sekitar mundur satu demi satu. Saphira Mu menoleh dan melirik guru kerajaan Dewa Sumeru, dan berkata sambil tersenyum, "Kalian mungkin tidak percaya, tapi aku melakukan ini untuk menyelamatkan kalian. Karena aku memiliki temperamen yang baik, dan aku masuk akal. Kalau itu orang lain, kalian tidak bisa seberuntung itu." Setiap orang. Guru kerajaan Dewa Sumeru menatap Saphira Mu, namun saat ini Saphira Mu sudah pergi bersama Mileye dan yang lainnya. Orang lain. Siapa orang lain itu? Guru kerajaan Dewa Sumeru ragu. Saat ini, Fino Song muncul di depan guru kerajaan Dewa Sumeru, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Perdana Menteri telah musnah. Sumur reinkarnasi tidak dapat mendeteksinya." Pemimpin kerajaan Dewa Sumeru menyipitkan matanya sedikit, dia jauh lebih kuat dari yang kita duga. Fino Song berkata dengan suara berat, "Kitab Taoisme." Pemimpin kerajaan Dewa Sumeru berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, jangan ambil sekarang." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke langit yang jauh, dan berkata dengan lembut, "Jika aku tidak salah, tempat-tempat itu sudah tahu tentang kemunculan kitab Taoisme. Aku ingin melihat apakah dia bisa menjaga alam semesta 5 dimensi sendirian." Kitab Taoisme. Masyarakat dunia Tao masih banyak yang belum mengetahui tentang kitab Taoisme yang sebenarnya merupakan sumber seni bela diri. Nyatanya, bukan hanya dunia Tao yang menurunkan kitab Taoisme, tapi juga dunia Dewa Sumeru, tentunya mereka baru mengetahuinya belakangan. Rumor mengatakan bahwa jika mengumpulkan semua halaman yang tercecer dari kitab Taoisme, kamu akan dapat memahami arti sebenarnya dari seni bela diri, tak terkalahkan selamanya. Dan kitab Taoisme dikabarkan berasal dari panggung peningkatan. Di pembatas alam semesta, Saphira Mu memimpin Mileye dan Genichen melakukan shuttle dengan cepat. Saphira Mu menatap Mileye, ada pemikiran. Mileye berkata dengan suara yang dalam, sangat kuat. Saphira Mu tersenyum dan berkata,
mereka lebih kuat dari yang kamu lihat. Karena tadi, setidaknya ada 10 master di atas alam escape. Apalagi masih ada beberapa monster tua yang belum keluar. Mileye. Geni Chen tiba-tiba berkata, "Kakak, apakah kamu tidak takut?" Saveramu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Apa yang aku takutkan?" Geni Chen berkata dengan sedikit bersemangat, "Kamu bisa membunuh mereka, kan?" Saveramu tertawa, "Bisa, tapi itu tidak perlu." Geni Chen sedikit bingung, "Kenapa?" Saveramu berkedip, "Karena aku melumpuhkan guru kerajaan dewa mereka dengan satu pukulan. Itu cukup." Mendengar ini, Mileye mengerti. Dia tahu mengapa Saveramu memanggil guru kerajaan Dewa Sumeru begitu dia muncul di kerajaan Dewa Sumeru. Bunuh satu orang untuk menakuti semua orang. Satu pedang menghantam pemimpin kerajaan Dewa Sumeru dengan keras, langsung mengejutkan para master di sekitarnya. Saveramu melirik Mileye, lalu berkata, "Apakah menurutmu mereka akan menyerah?" Mileye berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Saveramu mengangguk, "Pasti tidak akan menyerah. Aku sudah pikirkan, jika tidak salah tebak, mereka akan menghubungi dunia Elysium dan yang lainnya untuk membahas bagaimana caranya menghadapimu. Jika mereka lebih hati-hati, mereka akan memilih untuk menyerang pada saat bencana 5 dimensi, karena pada saat itu adalah waktu yang paling sulit bagi kita." Mileye bertanya, "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Saveramu berkedip, "Ini adalah sesuatu yang harus kamu pikirkan. Lagi pula, jika aku tidak bisa mengalahkan mereka maka aku akan kabur." Mileye. Saveramu berkata lagi, "Dalam setengah tahun, kamu tidak akan memiliki terlalu banyak masalah. Setelah setengah tahun, kamu tidak akan menganggur sesaat pun." Mileye terdiam. Saveramu berkata dengan lembut, "Aku hanya bisa membelikanmu waktu setengah tahun, kamu bisa memutuskan sendiri." Mileye menatap Saveramu, "Kak Savera, terima kasih." Saveramu tersenyum dan berkata, "Terima kasih untuk apa?" Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Kak Savera, jika mereka ingin bergerak, mereka pasti akan menemukan cara untuk mengincarmu." Saveramu memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Apa gunanya menargetkanku? Kalau aku tidak bisa menang, aku kan bisa lari. Tapi kamu tidak punya kesempatan untuk lari, apakah kamu mengerti maksudku?" Mileye mengangguk, "Mengerti." Saveramu berkata dengan lembut, "Setengah tahun. Ingat, kamu hanya punya setengah tahun. Adapun apa yang kamu lakukan dalam setengah tahun ini, itu urusanmu. Jangan coba-coba mencari wanita bergaun polos. Dia tidak ada di alam Dewa Sumeru. Dia seharusnya berada di suatu tempat sekarang yang bahkan mungkin tidak ku ketahui." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye, "Tempat yang bahkan aku tidak tahu, apa kamu tahu artinya?" Mileye ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Apa artinya?" Saveramu tertawa, "Itu artinya masalah." Mileye hendak berbicara ketika mereka telah meninggalkan penghalang alam semesta dan muncul di dunia Tao. Saveramu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Rasa 5 dimensi lebih enak. Ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Selama ini, jangan datang mencariku jika tidak ada perlu, dan jangan datang mencariku jika kamu perlu, karena aku sangat sibuk. Bagaimanapun, jaga dirimu." Setelah berbicara, dia menghilang begitu saja. Di situ, Mileye tetap diam. Setengah tahun. Dia hanya memiliki setengah tahun sekarang. Dan musuhnya bukan lagi alam escape, tapi di atas alam escape. Tapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini Saveramu menunda selama setengah tahun. Setengah tahun. Mileye menatap ke langit dan berkata dengan lembut, "Setengah tahun, apa yang bisa aku lakukan?"
Geni Chen di samping tiba-tiba berkata, jadilah lebih kuat. Menjadi lebih kuat. Mileye tertawa dan berkata, memang. Lalu, dia menatap Geni Chen, maukah kamu ikut denganku ke alam semesta 5 dimensi? Geni Chen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku khawatir kakek tidak akan membiarkan aku pergi. Mileye berkedip, apakah kamu tidak ingin sekuat kakak itu? Geni Chen mengedipkan mata, maksudmu kitab Taoisme? Mileye mengangguk, ya. Geni Chen ragu sejenak, lalu berkata, apakah kamu benar-benar akan menunjukkannya kepadaku? Mileye tersenyum dan berkata, jika aku bisa membuka ruang buku itu, aku pasti akan menunjukkannya kepadaku. Namun, aku harus mengingatkan kamu bahwa sangat berbahaya untuk mengikutiku. Selain itu, aku suruh kamu turun karena aku ingin kamu membantu aku berjuang. Tentu saja, jika aku bisa membuka kitab Taoisme tanpa mati, aku pasti akan membaginya dengan kamu. Geni Chen tertawa, kamu sangat terus terang. Aku suka pengakuanmu. Aku akan turun bersamamu. Mileye tertawa, ayo pergi. Dengan mengatakan itu, dia membawa Geni Chen dan menghilang di tempat. Mileye tidak langsung kembali ke alam semesta 5 dimensi, melainkan datang ke klan Jalan Iblis bersama Geni Chen. Di depan aula utama Jalan Iblis, ketika Vito Mo melihat Mileye, dia sangat gembira dan berkata dengan cepat, Tuan menantu, kamu di sini. Mileye tertawa dan berkata, Senior Vito Mo, aku bukan tuan menantu. Vito Mo berkata dengan suara yang dalam, kamu ya. Mileye terdiam. Saat ini, Vito Mo tiba-tiba berkata, Tuan menantu, tolong ikuti aku. Kemudian, dia membawa Mileye dan Geni Chen ke aula utama Jalan Iblis, tempat Mileye bertemu dengan Queen Mo. Mileye berjalan ke arah Queen Mo dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu baik-baik saja? Queen Mo memandang Mileye dan tersenyum, bagus sekali. Bagaimana denganmu? Mileye terkekeh ringan, bagus sekali. Queen Mo melirik Geni Chen, Mileye dengan cepat memperkenalkan, namanya Geni Chen, aku baru saja bertemu. Geni Chen. Mendengar ini, wajah Queen Mo dan Vito Mo berubah, dan Queen Mo menatap Geni Chen, kamu adalah Geni Chen itu. Geni Chen berkedip, kamu kenal aku. Queen Mo berkata dengan suara yang dalam, bukankah kamu super jenius nomor 1 di dunia Tao kita? Geni Chen cekikikan, ya, aku adalah super jenius nomor 1 di dunia Tao. Mileye. Queen Mo melirik Geni Chen, lalu ke Mileye, apakah kamu di sini sendirian? Mileye menggelengkan kepalanya, aku datang dengan Saveramu, dia membawaku ke kerajaan Dewa Sumeru. Sambil berbicara, dia menceritakan apa yang terjadi pada kerajaan Dewa Sumeru. Setelah lama terdiam, Queen berkata, apa rencanamu? Mileye tersenyum kecut, aku hanya punya waktu setengah tahun, apalagi yang bisa kupikirkan. Queen memandang Mileye, kenapa dia membelikanmu setengah tahun? Sudahkah kamu memikirkan ini? Mileye terdiam. Queen Mo berkata dengan lembut, tidak peduli apa alasannya, kamu hanya perlu mengingat satu hal, dan itu adalah untuk menghargai setengah tahun ini. Setelah setengah tahun, kamu mungkin harus menghadapi lebih banyak hal. Apakah kamu mengerti apa yang aku maksud? Mileye mengangguk, mengerti. Queen Mo sedikit mengangguk, dan ada jejak kekhawatiran di kedalaman matanya. Di langit berbintang tertentu di alam semesta 5 dimensi, Saveramu sedang berjalan sendirian, memegang ikan bakar di tangan kanannya. Tapi dia tidak memakannya. Saat ini, Saveramu batuk, dan setelah batuk, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit pucat. Lindsay tiba-tiba berkata, kamu terluka. Saveramu menggelengkan kepalanya,
mereka belum bisa menyakitiku. Itu penyebab bencana. Saat dia mengatakan itu, dia melihat tangan kanannya, dan ada sedikit noda darah di telapak tangan kanannya. Sudut mulut Saphira Mu sedikit terangkat, agak menarik, sangat terang-terangan ingin membunuhku. Lindsay bertanya, apakah karena kamu ikut campur dalam urusannya? Saphira Mu berkata dengan lembut, aku membelinya setengah tahun, itulah harganya. Lindsay dengan cemas berkata, kamu sangat kuat, tidak bisakah kamu memotong penyebab bencana ini? Saphira Mu melihat noda darah merah terang di tangannya, ya. Tapi, aku tidak bisa melakukan ini. Lindsay sedikit bingung, kenapa? Saphira Mu terkekeh dan berkata, jika di masa lalu, aku akan bermain dengan penyebab bencana ini, tapi sekarang, hei, kesehatan aku tidak baik dan masalah besar akan segera datang. Aku tidak bisa urus penyebab bencana ini lagi. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, aku tidak tahu berapa lama aku bisa melihat dunia yang indah ini. Bersambung.